Selamat pagi buat kita semua. Nama saya Wendy Rejeki Sembiring dengan NIM 180501057. Saya akan menjelaskan bab 2 bank komersial dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Untuk kali ini ada 5 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama pendahuluan, kedua bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan, yang ketiga aset, yang keempat karakteristik bank komersial, yang kelima prinsip umum manajemen atau pengelolaan bank. Untuk yang pertama pendahuluan, jadi apa yang dimaksud dengan bank? Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana, dalam artian mampu mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang besar dan paling dominan dibandingkan lembaga keuangan yang lain. Lalu untuk selanjutnya, bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan dapat menekan transaksi. Nah, bagaimana bank komersial bisa menekan transaksi? Itu karena adanya informasi asimetris dari adverse selection sebelum transaksi dengan moral hazard sesudah transaksi. Jadi ada risiko yang dihadapi oleh pemilik dana seperti itu. Nah, lalu bagaimana risiko tersebut dapat ditekan seperti itu? Karena adverse selection ini memerlukan analisa peminjam dan moral hazard memerlukan monitoring pengawasan peminjam. Jadi bank itu ada di antara penyewaan auditor untuk membedakan peminjaman baik dan buruk dengan melakukan pengawasan. Itu solusi masalah moral hazard seperti itu. Nah, sehingga semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan bank, banyak menyewa auditor dan pengawasan berkurang. Lalu biaya transaksi keuangan pun akhirnya menurun. Efeknya biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana peminjam dan dana pinjaman, sehingga akhirnya bunga pinjaman itu lebih rendah seperti itu. Lalu apa sebetulnya aktivitas bank komersial? Untuk bank komersial sendiri berfungsi mengumpulkan dana dari deposan atau supplier dana dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikannya ke pihak debitor atau demander dana sehingga menjadi aset bank. Jadi untuk kewajiban atau liabilities dengan aset atau aktiva, bank lah yang menghubungkan antara kedua itu seperti itu. Lalu untuk neraca bank komersial itu ada beberapa pos. Yang pertama untuk pos liabilities kewajiban. Jadi ada poin pertama itu mengenai checkable deposit atau cek giro seperti itu. Jadi yang ini adalah simpanan nasabah yang dapat dicairkan dengan menuliskan cek sehingga memiliki likuiditas yang tinggi dan tingkat pengembalian yang rendah seperti itu. Lalu untuk poin kedua ada non transaction deposit. Yang pertama itu saving deposit atau tabungan time deposit. Lalu yang ketiga adalah borrowings seperti itu. Nah, yang dimasukkan ini adalah saat kekurangan dana, bank dapat mencari peminjaman dana di pasar antarbank atau Fed Fund Market. Cara lainnya adalah dengan meminjam dari bank holding company, bank lain, atau perusahaan dengan menerbitkan instrumen repos seperti itu atau repos agreement. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam dari bank sentral dengan bank lebih rendah, namun cara ini dapat menurunkan kredibilitas bank. Untuk di post liability selanjutnya ada bank capital atau kekayaan neto bank. Ini merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Ini disebut juga dengan net worth atau bank equity, yaitu akumulasi kapital yang dimiliki oleh pemilik bank jika banknya dijual seperti itu. Lalu untuk pos setelah di samping liabilities adalah aset atau aktiva. Nah, untuk aktiva ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah cadangan. Ini ada cadangan minimum dan juga cadangan lebih. Yang kedua adalah cash item in process of collection. Lalu deposit at other banks dan securities. Lalu ada loans atau kredit. Ada physical asset atau non earning asset, yang merupakan harta tetap dari inventaris kantor, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan usaha perbankan. Nah, mengenai bab pembahasan keempat, karakteristik bisnis bank komersial. Nah, ini bagaimana sebetulnya bisnis bank komersial ini? Itu dari aset nasabah diubah menjadi aset bank seperti itu. Lalu keuntungannya yang diperoleh bank komersial ini seperti apa? Dari pinjaman dan dana jangka panjang dengan kewajiban bunga yang rendah diubah menjadi aset jangka panjang dengan kewajiban bunga yang tinggi seperti itu. Jadi selisih bunga jangka panjang dan pendek dapat menghasilkan keuntungan bagi bank komersial. Lalu mengenai tugas utama manajemen atau pengelolaan bank, yang pertama adalah manajemen kewajiban atau utang. Jadi yang dimasukkan sini yaitu pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank untuk memperoleh dana secara optimal seperti itu.
Lalu yang kedua adalah manajemen aset. Bagaimana tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal. Nah, prinsip-prinsip pemberian pinjaman itu ada 6 poin. Pertama, melakukan penyaringan dan pengawasan, melakukan hubungan kerja panjang dengan pelanggan, komitmen pinjaman, adanya jaminan, saldo kompensasi, dan terakhir adalah penjatahan kredit. Lalu untuk pengelolaan bank sendiri ada disebut dengan manajemen likuiditas. Jadi di sini tugas manajer memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal. Maka bank-bank itu harus memiliki dana kas atau tunai yang cukup seperti itu. Lalu pengelolaan bank selanjutnya adalah mengenai manajemen kecukupan modal. Nah, jadi alasan bank untuk kecukupan modal adalah untuk menghindari bank terhadap adanya kemungkinan kegagalan bank, jumlah modal yang dimiliki mempengaruhi pendapatan pemilik bank, dan terakhir memenuhi batas minimum modal bank. Jadi untuk tugas saat ini saya akan penjelasannya hanya bab pertama sampai 5. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.